Wa haqiqatu roja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqiqatur roja'i, dan hakikat roja, huwa, bermula ya hakikat roja, irtiyahul qalbi lintidharihi ma huwa mahbubun indahu. Irtiyahul qalbi itu senangnya hati, lintidharihi karena menunggunya si orang, si man, ma akan sesuatu, huwa bermula ya ma, mahbubun itu dicintai, indahu pada sisi si man. Jadi sampai situ tuh. Roja itu apa? Roja itu adalah bahagianya hati. Roja itu adalah senangnya hati, gembiranya hati, menunggu sesuatu yang dia cintai. Masya Allah. Roja. Itu namanya roja. Hari roja. Hari roja. Iya, berarti bahagia ya. Pak Akbar buka handphone. Di handphone itu dia sedang ada yang dipengenin. Notifikasi dari ceweknya. Menunggunya itu namanya roja. Menunggu kenikmatan. Ya. Keliling-keliling aja. Pas dibuka payayat. Bahagia dong. Kirain mah pas dibuka itu ayang beb. Ternyata pas dibuka payayat. Gagal. Yang diharapkan oleh Pak Akbar ceweknya. Nah, harapan tersebut disebut namanya roja. Tapi ketika yang muncul payayat, nah itu namanya khauf. Bencana. Jadi mukobalah daripada roja itu adalah khauf. Khauf. Sesuatu yang menunggu, sesuatu yang dibenci, khauf. Menunggu sesuatu yang dibenci, khauf. Menunggu sesuatu yang dicintai, roja. Menunggu sesuatu yang dibenci namanya khauf. Itu. Kalau cuma dibenci, contohnya gimana dah? Contoh, ya. Pak Yayat punya musuh Pak Faisal. Kata Pak Faisal, Pak Yayat, lu tungguin gua ya di lapangan, kita sparring. Pak Yayat udah deg-degan aja nih. Nah, menunggunya tersebut jarak di antara kedatangan Pak Faisal, jarak di antara Pak Yayat menunggu terhadap kedatangannya Pak Faisal itu disebut namanya khauf. Di hati Pak Yayat getar karena takut, kagak sanggup saya kalau ngelawan Pak Faisal. Badan gedean dia, galakan dia. Aduh, nah itu namanya khauf, mukobalah daripada roja. Itu ya. Tapi walakin dan akan tetapi zalikal mahbuba, itu yang dicintai, perkara yang dicintai tersebut, al mutawaqqi'u, itu yang terjadi, al mutawaqqi'a yang terjadi, labuda itu mesti. Tapi sesuatu yang terjadi tersebut, kalau roja, sesuatu yang terjadinya sesuatu yang dicintai, terjadinya datangnya sesuatu yang dia cintai, itu mesti terjadi. Namanya roja. Kalau tidak mungkin terjadi, mustahil terjadi, bukan roja, tapi tamani. Saya kasih contoh. Pak Yayat emang kagak punya pacar. Jomblo lah istilahnya gitu kan. Tapi dia menunggu seseorang yang dia cintai. Perempuan, anak SMA itu. Cuman anak SMA ini nggak cinta sama Pak Yayat dan bukan pula kekasih Pak Yayat. Ya, kisahnya begitulah kurang lebih. Enggak. Contoh aja ini mah Pak Yayat. Contoh saja.
Nah, Pak Yayat nge-SMS tuh orang, anak SMA. Kata Pak Yayat tuh, Neng, hari Minggu abang tunggu di depan rel kereta api. Poris, ya. Di rel kereta api Poris. Nah, kedatangan seseorang yang dicintai oleh Pak Yayat itu mustahil terjadinya. Karena itu orang lagi di Sukabumi. Udah gitu emang hubungannya apa sama Pak Yayat kan itu. Contoh, nggak ada hubungan apa-apa. Orang spesial bukan juga. Berarti dia dapat nomornya dari mana itu? Gitu? Itu dia yang dipertanyakan. Karena ini mah contoh yang dimanipulasi. Contoh yang dimanipulasi ini mah contoh aja rekayasa. Kurang lebih begitulah. Itu kan mustahil terjadinya. Itu namanya tamani. Ya. Makanya kan kalau tamani itu maknanya laita, itu laita maknanya tamani, laita. Kalau roja la'ala, kata-katanya la'ala. Seperti di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya laitani kuntu turaba. Luar biasa mana Al-Qur'an tuh ya. Orang-orang kafir berkata ketika kelak di akhirat, ya Allah ya Rob, ya laitani kuntu turaba, ingin sekali aku seperti tanah. Seperti tanah yang tidak disiksa oleh Allah. Seperti hewan yang dimana hewan-hewan itu kelak di akhirat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah, dijadiin tanah, hewan-hewan nggak disiksa, nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Anjing masuk surga cuma satu. Kalau ditanya, apakah ada anjing yang tidak najis? Anjing kan najis. Apakah ada anjing yang tidak najis? Ada. Anjing apa itu? Anjing Ashabul Kahfi kelak ada di surga dan hukumnya suci. Itu anjing. Satu-satunya hewan dari golongan yang najis yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, yaitu anjing Ashabul Kahfi. Ada kelompok golongan yang Allah buat dia tidur selama ratusan tahun. Ngajak bangun-bangun udah pada kukunya udah pada panjang, duitnya dibeliin udah kagak laku, udah zaman kapan tahu gitu. Nah, kisahnya begini. Ada seorang ulama di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, dia mempunyai doa yang mustajab, namanya Asmaul A'dham. Punya satu doa yang dimana dipanjatkan doa itu tersebut pasti dikabul oleh Allah. Nah, kayak Pak Yayat lah punya doa itu, Pak Yayat punya, cuman kagak mau ria aja Pak Yayat mah. Punya doa itu. Si Mamaung, si Mamaing, si Magareng.